Halo sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anas Widiar. Saya guru di SDN Bendungan Hilir 01, Jakarta Pusat. Pada hari ini, kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 6 tentang selamatkan makhluk hidup. Sebelum kita belajar bersama, mari kita simak tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Dan yang keempat, siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Baik sahabat rumah belajar, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran yang pertama. Coba sahabat rumah belajar perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan tadi, silakan lihat gambar yang ada di samping. Pada gambar di samping, terlihat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lain yang bisa diperoleh oleh manusia dari tumbuhan? Baik sahabat rumah belajar, kita akan simak penjelasannya. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Yang keempat, sebagai pengikat air tanah. Yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Setelah sahabat rumah belajar memahami materi tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita akan mempelajari tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan jagung. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jagung juga merupakan sumber karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Agar bisa tumbuh, petani biasanya menanam biji jagung setelah 3-4 hari bakal jagung akan tumbuh dan muncul ke permukaan tanah. Setelah bakal jagungnya tumbuh, bakal jagung akan terus tumbuh dan berkembang hingga 3-3,5 bulan. Lalu jagung siap untuk dipanen oleh petani. Buah jagung yang berupa tongkol pada mulanya berbentuk sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut pada ujungnya. Pada helai tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari yang tertiup angin akan jatuh sebagian besar di kepala putik, di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Setelah itu terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang menjadi buah jagung. Sahabat rumah belajar, seperti tadi dijelaskan di awal tentang perkembangbiakan jagung, perkembangbiakan tadi disebut sebagai perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selain jagung, terdapat beberapa tumbuhan yang berkembangbiak secara generatif, seperti padi dan mangga. Bunga yang indah dan cantik tidak hanya mekar di negara kita saja, melainkan bisa mekar dan tumbuh di negara-negara tetangga. Hal ini dikarenakan kita berada di dalam kondisi geografis yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Sebagai contoh adalah bunga sepatu. Bunga sepatu biasanya ditemukan di Indonesia dan juga di negara Malaysia. Di Indonesia, bunga sepatu biasa digunakan sebagai bahan pewarna. Sedangkan di Malaysia bunga sepatu disebut sebagai bunga raya atau bunga nasional. Indonesia dan Malaysia hidup berdampingan meskipun berbeda negara. Namun, kedua negara tersebut memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan dirinya dalam organisasi bernama ASEAN, yaitu Perkumpulan Negara-Negara se-Asia Tenggara. ASEAN memiliki 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sahabat rumah belajar, setelah kita mengenal negara-negara mana saja yang tergabung di organisasi ASEAN, sekarang mari kita pelajari kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara yang pertama yang akan kita pelajari
yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis, suku budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia juga terkenal akan keramahan dan toleransinya. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat kampung air, yaitu kampung yang terapung. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya yaitu orang Melayu. Selanjutnya negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki patung dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter yang terletak di Batu Ket. Selanjutnya negara Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dan bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar. Selanjutnya negara Kamboja. Di Kamboja terdapat banyak candi. Pada tembok candi terukir dewa-dewa di agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya negara Myanmar. Myanmar dijuluki sebagai negara 1000 pagoda, dikarenakan di Myanmar banyak sekali kuil-kuil yang suci. Selanjutnya negara Vietnam. Di Vietnam sangat terkenal dengan permainan tradisionalnya, yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Selanjutnya Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Selanjutnya, negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Selanjutnya negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat Rumah Belajar semua. Terima kasih.